kurikulum ya, tapi aduh ini ada mata kuliah nih ya, ibu-ibunya sudah ini ya tugasnya harus diserahkan cepat, malah lagi nonton lagi di bioskop misal ya, nekat itu namanya maksa bener ya. Oke, kemudian yang kedua ya. Nah, setelah kita basic announcing, ini yang perlu juga adalah radio tools istilahnya. Tools ini alat-alat ya. TOOLS bukan TOLOL, tolol lain ya. Jangan ada baca radio tolol ya. Radio tools ya. Jadi ini pengenalan dan penguasaan alat-alat siaran di studio. Nah, ini perlu tahu supaya dia tidak gagap. Setelah menguasai basic, setelah itu masuk ke dalam ruangan siaran, adaptasi, kemudian diperkenalkan dengan benda-benda yang ada di dalam sebuah ruang siaran itu apa saja yang harus ada dan harus dia ketahui supaya tidak salah pegang. Tombol ya, yang tombolnya ya. Iya, benar ya. Mbak Dini pasti merasakan ya kan dulu ya. Kalau tidak adaptasi bisa mengoperasikannya, ya. Benar ya, asal pencet malah ada yang rusak nanti ya. Oke. Atau malah nanti kalau nggak tahu malah nggak memancarkan dia, tidak keluar. Ngomong dari tadi kok nggak kedengeran, rupanya ada yang nggak dipencet. Pernah sih seperti tombolnya itu. Ya. Nah, itu akibatnya kalau radio toolsnya ini tidak dikuasai ya. Mahasiswa sekalian dan juga para rekan setia sekalian ya. Nah, misalnya mulai dari yang mana namanya mixer. Ya, mixer bukan cuma buat kue ya kan. Di radio juga ada mixer ternyata ya. Tapi mixernya bukan buat muter ya, tapi ini mixer untuk ngolah-ngolah namanya mixer ya kan. Pencampur ya kan, mix ya. Kemudian nanti yang mana teknik mikrofon ya, kemudian headphone, apa saja tuh ya. Komputer ya, kemudian cara mengoperasikan komputer, kemudian ada lagi nanti namanya feeder, macam-macam ya di aplikasi lainnya yang harus mereka ketahui. Lagi-lagi kalau tidak kenal tidak akan merasa dekat ya, dan tidak akan lancar ya. Semoga lancar. Oke. Dan ini baru 2 ya. Itu materi kedua ya. Jadi nanti untuk khusus mahasiswa prodi KPI yang mengambil mata kuliah praktek siaran radio tentu akan diperkenalkan, dan nanti ini insya Allah akan langsung dibimbing oleh memang teknisi yang memang terbiasa bergelut dengan alat-alat ini ya, termasuk nanti ditunjukkan mungkin mana ruang pemancar ya. Itu juga sangat penting sekali ya. Kemudian yang di belakang kita nih apa namanya ini ya, ruang pemancar, kemudian tower ya, towernya yang mana ya. Jadi bisa membedakan mana pemancar, mana tower ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih rekan setia ya, sangat kaya sekali, dan ini kalau dikuasai insya Allah mantap lah ya, mantap. Tinggal nanti prakteknya bagaimana terkait juga dengan kekuatan suara masing-masing ya, kelebihan keunggulan suara masing-masing. Nah, kemudian juga secara wawasan yang perlu mereka ketahui ini adalah radio programming nih Mbak Dini ya. Radio programming. Jadi pemrograman radio. Nah, ini ya. Jadi penyusunan acara, bagaimana membuat acara siaran radio. Nah, setelah dia tahu tadi karakter radio itu seperti apa, karakter pendengarnya seperti apa, kemudian format radio, baru nanti dia ini akan membantu pada saat dia mau menjadi seorang programmer ya, atau akan melakukan programan pada sebuah siaran radio. Perlu sekali dia tahu wawasan itu gitu ya. Nah, ini akan diajarkan dan perlu diketahui juga terkait dengan penyusunan acara siaran radio, sekaligus juga pemahaman bahwa kita harus sadar bahwa radio itu tidak sendirian. Walaupun kita sendiri di dalam ruangan ini ya kan, tapi Anda sesungguhnya tidak sendiri. Jadi tidak bisa seenaknya juga. Walaupun sendiri sekarang, saya sedang bersiaran di radio walaupun sendiri, tapi bicaralah memang seolah-olah ya, seolah-olah memang di sekeliling kita itu banyak yang mendengar, baik dari makhluk halus ya maupun jadi kayak kita memang benar-benar semua ya sampai makhluk yang tidak terlihat juga bisa mendengarkan ya. Ngeri sih. Jadi ngomong bahas makhluk halus ya Mbak Dini. Ya, jadi itu ya, jadi gunanya itu, jadi supaya pada saat kita bersiaran membantu kita bahwa ada sasaran yang mau kita tuju gitu ya, pendengar kita anak muda misalnya. Bahasa jangan yang berat-berat misalnya begitu ya karakternya. Atau kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, atau mungkin secara umum kalau semuanya masuk berarti diambil bahasa yang tengah-tengah misalnya. Gitu ya. Jadi harus tahu. Jadi tidak bisa seenaknya, walaupun terkesan radio itu di dalam kita sendirian. Dan kita bisa ngomong, kita bisa berbicara luas, tapi ada standarnya kan gitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan wawasan radio programming. Mungkin nanti mahasiswa yang bukan mungkin ya, insya Allah mahasiswa yang belajar di sini itu akan diajarkan bagaimana cara memformat sebuah siaran radio. Ini
Kita sambil mendengarkan juga ya, ini terdengar ya. Oke, suara azannya rekan setia. Ini kebetulan kita berada di dalam studio dan dekat dengan masjid ya, Masya Allah, ini benar-benar radio siaran dakwah kita ya. Iya. Tapi kita lanjut, insya Allah tidak mengalahkan suara yang di luar ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ini radio production. Yes, radio production ya. Nah, produksi siaran radio. Jadi alat, program, kemudian produksinya ya. Jadi di sini kita harus memahami juga tata cara produksi siaran. Betul. Ya. Ada nanti job deskripsinya, ada susunan struktur ya. Misalnya ada yang namanya, apakah di sini dikenal istilah produser ya, misalnya kepala siaran ya, kemudian marketing, kemudian adakah di sini istilah music director. Nanti memang akan sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing radio ya. Kalau ada yang kebutuhan radio, betul. Ada yang sederhana skemanya atau strukturnya, ada juga yang mungkin rangkap jabatan karena mungkin kondisi radio, ada mungkin yang memang hampir semuanya ada. Malah majemuk ya. Sampai ke reporter ada, sampai ke kepala pemberitaan juga ada gitu ya. Divisi produksinya juga ada. Nah, ini nanti perlu disampaikan juga supaya nanti pada saat mereka lepas, mereka juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Masing-masing ternyata radio itu kelihatan sederhana, tapi yang bergerak itu banyak dan ada posisinya masing-masing. Ada tupoksinya. Nah, segitunya, dan music director juga ada. Artinya kalau tidak ada khusus yang membidangi itu kan repot dia gitu ya kan. Kecuali memang itu tadi ya, sekali lagi bisa saja mungkin rangkap jabatan karena mungkin SDM-nya kurang ya. Bahwa idealnya itu masing-masing ada jobnya. Bagian musik ya, bagian marketing, bagian pemberitaan. Jadi berdiri di masing-masing itu akan sangat bagus sekali idealnya. Nah, gitu Mbak Dini. Baik, sampai di sini cukup jelas ya Mbak Dini ya. Cukup jelas ya. Dan emang itu realitanya kalau kita berada di kepenyiaran atau memang mendalami dunia penyiar, itu semuanya yang Mem jelaskan tadi memang. Iya, jadi isinya bukan cuma penyiar ternyata kan, produser juga ada ya idealnya. Bukan hanya cuap-cuap aja. Betul ya, tidak sekedar jadi untuk sampai kepada level kepada penyiar itu bisa mengeluarkan suaranya. Oh, ternyata ada banyak campur tangan di belakangnya dan alat-alat pendukungnya ya. Oke, dan itu baru yang keempat ya Mbak Dini. Kita masih, mudah-mudahan kita masih ada waktu ya untuk menyampaikan 14 ini nanti. Masih ada ya Bu operator sudah mengangguk-angguk ya. Ya, oke. Dan nanti setelah ini kita akan menikmati donat ya. Oh, kita belum promosi donat apa ya? Belum. Oke. Belum promosi. Oke, maaf ya, ini minimal nanti yang mendengarkan. Oh iya, saya ingat donat saya belum dimakan. Kata dia ya. Jadi sambil minum sambil menikmati sesuatu. Nah, setelah radio production, nah ini yang penting juga nih. Kita masuk ke teknik vokal. Teknik vokal. Nah, teknik vokal nih Mbak Dini. Ini kayak ciri khas masing-masing. Iya. Ini lebih ke sekarang ke apa yang harus dikuasai oleh seorang penyiar ya, seorang SDM penyiar gitu ya. Teknik vokal ini sebenarnya idealnya memang harus belajar, diajarkan, dan memang harus ada prakteknya ini nanti. Karena teknik ini mengolah vokal ya. Bagaimana cara mengeluarkan suara yang terbaik gitu ya. Termasuk nanti teknik pernafasannya juga ya, teknik pernafasan. Jadi jangan dikira kita ngomong ini kayak saya misalnya dari tadi terkesan lancar, ini padahal menahan air liur loh ini ya. Menahan ini ya. Benar sekali. Karena sudah ada pengaturan. Penyiar tuh harus banyak minum sih sebenarnya. Betul ya. Dan juga kurangi begadang. Benar. Ya. Karena atau begadang tiada artinya. Kalau ada arti tidak apa-apa kata abang tetangga sebelah ya, Bang Roma Irama ya. Oke. Iya. Dan nanti juga mungkin kalau yang pernapasannya pendek bisa dibantu juga. Makanya dia tadi harus kenal dengan tools yang ada di radio ya. Jadi pada saat dia misalnya mau batuk, jadi makanya tadi tidak bisa seenak itu, jangan sembarang bersin seenaknya ya kan. Batuk seenaknya, emang radio nenek moyang loh. Ya benar. Itu radio pribadi ya. Ya, karena kan orang sekarang kan kalau live cenderung begitu ya. Itu situasinya beda. Nah, radio jangan disamakan seperti itu ya. Meskipun live, tapi live-nya bukan live seperti di live media sosial yang kadang batuk, suka bersin sembarangan jadi seninya. Nah, kalau di kita harus ada teknik yang bisa kita kuasai ya. Oke. Nah, teknik vokal ya. Kemudian yang keenam ini ada namanya teknik dasar siaran. Setelah teknik vokal, teknik dasar siaran ya. Kita masuk ke sana nih rekan setia dan juga semua para mahasiswa yang mengambil mata kuliah
praktek siaran radio, perlu kita juga memahami teknik dasar siaran. Tadi basic announcing lain ya ceritanya. Ini masuk beda. Pengantar yang itu sama yang ini beda, yang itu sama yang ini beda lah ya. Itu sama ini aja beda. Iya benar. Jadi ribet ya. Teknik dasar siaran ini meliputi, nah ini dia, wawasan dan keterampilan dasar ya, Mbak Dini dan semuanya terkait bagaimana dia itu tadi siaran kata, mengeluarkan kata-kata dan kalimat. Nah, jadi tidak sembarang ngomong ya, bahasa apa yang akan dia gunakan, gitu kan? Tidak misalnya apa pakai lu gue, apakah pakai bahasa Bengkulu asli, ya kan? Nah, nanti ini nyambung ke market pendengar ya. Betul. Jadi tahu dulu marketnya, baru kita bisa menyambung kepada teknik dasar siarannya ya. Jadi ini wawasan sekaligus juga keterampilan dasar dari si SDM penyiar ini harus ada. Ya kalau nggak bisa ngomong nggak bisa siaran dong ya. Oke, kalau malu juga ya, malu diam aja di depan mikrofon. Ada loh yang begitu ya. Saking groginya juga gitu. Atau kadang-kadang diadaptasi pas mendengar suaranya di mikrofon. Oh, suara saya seperti ini ternyata ya. Nah, tapi itu butuh jam terbang tinggi untuk bisa mengolahnya menjadi baik ya. Intinya belajar nanti ya, proses belajar ya. Jadi nanti siaran kata sama siaran musik, hiburan dan juga siaran berita ini di teknik dasar siaran ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah secara umum dia belajar teknik dasar siaran, nah ini baru masuk lagi ke keterampilan untuk memahami teknik siaran solo, bukan siaran pakai bahasa solo, bukan ya. Tapi kayak personal gitu ya. Sendiri ya, single gitu ya. Jadi ada teknik siaran single atau solo ya, tata cara siaran sendiri mulai dari persiapan ya, kemudian mengatasi grogi seperti apa ya, ada obatnya ini ya. Mengatasi grogi ya. Kemudian tips agar siaran kita bermutu, berkualitas dan juga disukai oleh pendengar. Jadi itu ada ilmunya ya. Oke.